Gen Z saat ini menjadi market paling potensial yang mulai diincar oleh para brand. Meskipun sampai saat ini ya, tidak semua Gen Z itu sudah memasuki fase power buyer yang mereka punya kemampuan untuk membeli, tapi kenyataannya Gen Z punya pengaruh yang cukup besar kepada decision making oleh generasi sebelumnya dalam melakukan pembelian. Oleh karena itu, para brand saat ini mulai mempertimbangkan minat Gen Z dalam membeli sebuah produk. Di episode kali ini gue akan ngebahas beberapa faktor yang mempengaruhi Gen Z dalam memilih sebuah brand atau produk yang ingin mereka beli. Kira-kira apa aja? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Kembali di episode kali ini kita akan membahas seputar Gen Z. Tapi kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Gen Z dalam memilih sebuah produk atau sebuah brand. Terlepas dari kontroversi maupun pembicaraan orang terkait generasi Z ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa generasi Z ini adalah generasi yang akan menjadi power buyer selanjutnya setelah generasi milenial, di mana nantinya mereka akan menjadi generasi yang paling produktif dan juga generasi yang akan menentukan produk-produk mana atau brand-brand mana yang akan bertahan selanjutnya. Bahkan meskipun mereka itu belum sepenuhnya masuk ke dalam dunia kerja atau workforce, mereka itu sudah punya pengaruh kepada generasi sebelumnya dalam menentukan sebuah produk yang ingin dibeli atau tidak. Dimana tentunya generasi sebelumnya itu adalah orang tua mereka atau mungkin kerabat-kerabat mereka. Oleh karena itu saat ini para brand-brand tengah berusaha keras nge-crack sebuah kode rahasia dari si generasi Z ini. Kira-kira apa sih yang membuat generasi Z ini memilih sebuah produk? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka prioritaskan? Berdasarkan sumber yang gue dapatkan di sini dari The Marketeers, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi Gen Z dalam memilih sebuah produk atau brand. Dari sumber yang gue dapatkan ini ya, sebenarnya ada beberapa faktor yang di listing. Tapi dengan persentase yang cukup besar itu, setelah gue rangkum, gue mengambil 3 persentase terbesar faktor yang mempengaruhi Gen Z dalam memilih sebuah brand. Kenapa gue ngambil 3 faktor aja? Karena 3 faktor yang gue ambil ini bisa dibilang dari segi persentase itu lumayan besar dibandingkan yang lain, di mana persentasenya itu udah 30% ke atas, sedangkan yang lain itu bisa dibilang 30% sampai 20% ke bawah. Bahkan faktor yang akan gue jelaskan nanti itu bisa punya persentase di atas 50%. Kira-kira faktor apa aja yang akan gue bahas? Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama dan juga yang bisa dibilang paling besar persentasenya itu adalah dari rekomendasi dan juga melihat kerabat atau kenalan mereka menggunakan produk tersebut. Sebenarnya untuk faktor ini bisa dibilang 2 faktor yang berbeda ya. Yang satu rekomendasi dari temannya langsung, yang kedua itu dia melihat temannya menggunakan produk tersebut. Tapi kenapa gue gabungin? Karena gue merasa hal itu adalah 2 hal yang mirip-mirip. Tapi kalau secara persentase, dari rekomendasi teman itu berada di angka 59%, dan melihat temannya menggunakan produk itu di angka 54%. Jadi bisa dibilang di atas 50% nih dua-duanya. Jadi bisa dibilang Gen Z ini ya, mereka itu sangat mudah terpengaruh dengan circle di sekitar mereka, circle teman-teman mereka, circle kerabat mereka sendiri. Meskipun tadi gue bilang Gen Z itu punya pengaruh yang cukup besar dalam decision making generasi sebelumnya, ternyata referensi yang mereka dapatkan juga dari generasi sebelumnya. Tapi mungkin secara interaksinya itu tidak langsung antar orang tua mereka. Mungkin melalui kerabat mereka yang lain, mungkin juga melalui orang tua temannya. Tapi kuncinya di sini adalah bagaimana produk yang dihadirkan oleh sebuah brand ini itu bisa direkomendasikan oleh kerabat mereka kepada si generasi Z. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang cukup besar bagi sebuah brand dalam meningkatkan produk mereka, servis mereka. Karena agar bisa direkomendasikan, tentunya dari sisi konsumen itu harus merasa bahwa memang produk ini sangat membantu mereka, sangat powerful, sehingga mereka itu pun rela merekomendasikan ini kepada kerabat mereka, teman mereka. Sebenarnya ini bukan terjadi di Gen Z aja, tapi terjadi di generasi-generasi sebelumnya. Jadi bisa dibilang rekomendasi atau marketing mode to mode ini adalah salah satu strategi yang sampai ke generasi Z aja belum usang. Berarti masih masuk ke dalam marketing yang paling powerful saat ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu melalui video sosial media. Ya nggak bisa dipungkiri lah bahwa Gen Z ini lahir dengan kondisi teknologi yang sudah pesat.
di mana salah satu teknologi yang paling dekat dengan mereka adalah sosial media. Dan sosial media yang paling booming saat generasi Z ini adalah TikTok. Bisa dibilang TikTok itu adalah salah satu sosial media yang paling mempengaruhi Gen Z karena mereka juga menghadirkan fitur-fitur yang mendukung. Tentunya fitur yang paling mendukung adalah dari sisi affiliate-nya, di mana para konten kreator mulai mempromosikan sebuah produk dari video mereka. Dan bahkan konten kreator yang dimaksud di sini bukan konten kreator yang mereka itu makro yang sudah besar, bukan. Bahkan ada konten kreator yang mikro sampai nano yang lebih kecil lagi juga ikut mempromosikan produk tersebut. Ditambah juga dengan intensitas Gen Z menggunakan TikTok pada masa pandemi yang membuat mereka itu jadinya mudah sekali terpengaruh dengan apa yang ada di dalam TikTok. Bahkan sekarang Gen Z itu kalau mencari sebuah informasi mereka itu menggunakan TikTok sebagai mesin pencarian, bukan Google lagi. Ya bisa dibilang Google itu semacam mesin pencarian yang kedua lah. Makanya jangan heran kalau kalian itu punya teman atau saudara yang Gen Z itu kalian minta cari barang, mereka kan nyarinya di TikTok. Karena ya memang itu salah satu yang mempengaruhi mereka dalam membeli sebuah barang. Kita lanjut ke faktor yang terakhir yaitu display in shop atau store. Pada akhirnya generasi Z ini tidak jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, di mana ketika mereka ingin membeli sebuah barang dan mereka itu melihat produk tersebut di dalam toko, itu bisa mempengaruhi mereka dalam menentukan beli atau tidak. Tentunya kelebihan dari display shop ini atau store ini adalah kita itu bisa melihat produknya secara langsung. Kita bisa bertanya langsung kepada si penjual dan bahkan untuk produk-produk tertentu kita itu bisa langsung mencobanya. Tentunya hal ini sangat berimpact kepada decision making dalam melakukan pembelian atau tidak. Karena ya kita mendapatkan pengalaman secara langsung. Bahkan selain produk, kita itu bisa melihat apakah nantinya dari segi after sale itu bisa baik atau tidak. Ya setidaknya bisa menerka-nerka lah dari pelayanan si penjual di toko tersebut. Meskipun tidak 100% ya after sale-nya baik, tapi ketika dalam proses pembelian itu kita dilayani dengan baik, itu akan memberikan pengalaman yang lumayan berimpact kepada decision making kita. Jadi ya balik lagi, terlepas dia itu Gen Z atau bukan, selama si pembelinya itu datang ke toko, melihat produknya secara langsung, mendapatkan pelayanan dengan baik oleh si penjualnya, maka hal itu bisa berdampak besar kepada si penjualan dari si brand tersebut. Jadi itulah ketiga faktor yang bisa dibilang punya pengaruh cukup besar kepada Gen Z dalam memilih sebuah produk atau brand. Di awal tadi gue jelasin bahwa sebenarnya ada beberapa faktor yang lain, tapi gue cuma ngambil 3. Mungkin banyak yang bertanya, apakah iklan itu juga dapat mempengaruhi Gen Z dalam membeli sebuah produk? Jawabannya adalah ya, masih mempengaruhi. Tapi yang cukup menarik di sini adalah ternyata para Gen Z ini justru terpengaruh oleh iklan-iklan yang muncul di televisi. Terus bagaimana dengan iklan yang ada di sosial media? Ternyata ya, iklan yang ada di sosial media ini justru mengalami penurunan dari segi conversion rate-nya. Dan Gen Z itu justru melihat bahwa iklan yang ada di sosial media itu justru lebih ke arah annoying dan punya persentase yang lebih kecil mempengaruhi mereka dalam membeli sebuah produk. Tapi kalau kita breakdown lagi alasannya tentunya bukan karena iklannya itu jelek, tapi karena iklan-iklan yang ditampilkan itu kebanyakan terlalu direct selling. Dan menurut Gen Z ya, kalau pengemasan iklannya itu dilakukan dengan baik dan tidak terlalu menjual produk, itu dari sisi Gen Z bisa mempengaruhi mereka dalam membeli produk atau tidak. Jadi ya memang bisa diwajarin aja sih kalau kita pasang iklan di TV dengan di sosmed itu berbeda, karena ya masa iklan di sosmed itu cenderung jauh lebih mudah dan dari segi pembuatan konsepnya itu jauh lebih gampang, makanya kebanyakan direct selling. Sedangkan yang di TV itu dari segi budget itu juga harus besar, kemudian dari segi persiapan dan juga eksekusinya harus benar-benar matang. Makanya iklan yang ditampilkan di TV itu harus optimal juga. Oke, jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi Gen Z dalam memilih sebuah produk atau brand. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang ngejalanin bisnis atau lagi ngebangun sebuah brand untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena sekali lagi Gen Z ini adalah generasi yang paling punya potensial selanjutnya menjadi power buyer. Sehingga sebaiknya para brand ini udah mulai mentargetkan generasi Z ini dari sekarang, sehingga ketika momentumnya itu sudah terjadi,
Mereka tinggal panen hasilnya dan juga mulai mempersiapkan strategi untuk mentargetkan generasi selanjutnya. Jadi ya udah nggak terlalu fokus lagi ke Gen Z lah, kan udah mateng aja gitu. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.